bisa saya kenalkan, nama saya Badriah, Bapak Ibu. Nah, pada agenda awal ini saya akan membahas mengenai apa namanya? Yang pertama itu terkait dengan ice breaking. Kemudian nanti akan ada perkenalan dengan menggunakan gambar. Nanti kita akan juga membuat kesepakatan belajar. Pada ice breaking ini Bapak Ibu harus melakukan apa yang saya katakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan, tapi melakukan berlawanan dengan apa yang saya katakan. Pada bagian ini tidak dilaksanakan untuk kali ini karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan berkenalan. Bapak Ibu, saya kenalkan, saya adalah seorang perempuan. Saya banyak terbang, Bapak Ibu ya, terbang dalam arti memiliki banyak impian sehingga dapat menghubungkan saya dengan orang-orang lain. Kemudian saya juga memiliki banyak gagasan untuk memajukan diri saya dan juga untuk memajukan orang lain. Nah, Bapak Ibu disilakan membuat gambar yang sama sehingga saya bisa mengenal Bapak Ibu dengan lebih dekat. Oke, baik. Terima kasih atas gambarnya Bapak Ibu sehingga saya senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Chandra, Bapak Nanang, Ibu Fitri. Luar biasa sekali. Terima kasih gambarnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke agenda sesi inti, yaitu akan ada pembahasan terkait dengan bentuk assessment, konsepnya, dan kemudian teknik penyusunannya. Secara cepat saja Bapak Ibu bahwa asesmen diagnosis ini dilakukan di awal pembelajaran. Untuk apa? Yaitu tujuannya untuk melihat kompetensi dan memonitor perkembangan belajar peserta didik dari aspek kognitif maupun non-kognitif. Itu makna asesmen diagnosis secara umum. Khusus untuk asesmen diagnosis kognitif itu hasilnya itu untuk memetakan kebutuhan belajar, juga untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik. Kenapa hal ini muncul? Karena terdapat learning loss Bapak Ibu yang kita alami dalam masa pandemi ini. Nah, tekniknya Bapak Ibu untuk membuat tes assessment diagnostik kognitif itu adalah pertama kita harus mengumpulkan semua KD, kemudian KD di kelas yang akan kita ajarkan, misalnya kalau kelas 10 ya harus kelas 10, kalau yang kelas 11 ya kelas 11, yang 12 ya kelas 12. Kemudian seluruh KD itu Bapak Ibu simpan di kolom kisi-kisi soal awal pembelajaran. Kolomnya itu terdiri dari kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar yang akan kita ujikan kepada para murid untuk mengetahui kesiapan dan capaian kompetensi mereka terkait KD-KD yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian kita masukkan di kolom kelas, yaitu sesuai dengan kelas yang akan kita mengajar. Kemudian pada bagian materi pokok, ambil materi pokok yang diambil dari KD. Setelah itu dibuatkan indikator soal, kemudian bentuk soalnya seperti apa. Untuk bentuk soal tidak ada batasan Bapak Ibu, bisa bentuknya isian, bisa uraian, bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, ataupun dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, hal penting yang dalam tes asesmen diagnostik kognitif ini perlu ada adalah bedanya ketika kita akan mengujikan sebuah KD, karena kita ingin mengetahui capaian kompetensi peserta didik, maka yang kita uji itu adalah KD prasyaratnya Bapak Ibu. Sebagai contoh misalnya, untuk siswa agar dia mampu menulis cerpen, materi prasyaratnya apakah dia mampu menuliskan tanda seru dalam kalimat langsung dan tidak langsung. Karena dalam menulis cerpen itu pasti muncul percakapan langsung dan tidak langsung. Jika itu saja tidak terpenuhi, maka untuk menulis cerpen harus ada pembekalan terlebih dahulu. Dari diagnosis tersebut artinya tidak bisa langsung mengajar ke cerpen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah dibuat seperti tadi, itu contoh yang saya sebutkan tadi adalah contoh soal asesmen awal pembelajaran untuk SMA dengan kisi-kisi soal terdiri dari KD, kelas, kemudian materi, kemudian indikator soalnya, bentuk soal, dan materi-materi prasyaratnya. Ini contoh yang dapat saya berikan Bapak Ibu yang diambil dari buku asesmen diagnosis untuk awal pembelajaran yang dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan dan Kurikulum Bapak Ibu, dan bisa Bapak Ibu akses di dismenjar.go.id kalau tidak salah ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi soalnya seperti biasa Bapak Ibu dibuat, kalau memang soalnya dalam bentuk pilihan ganda misalnya seperti biasa. Kalau untuk bahasa disajikan dulu teksnya, kemudian
muncul soalnya seperti ini. Dan setelah itu, setelah ada soal, jangan lupa sebagai pengembang soal, Bapak Ibu diwajibkan membuat kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan dari setiap jawaban itu kemungkinan-kemungkinan yang mungkin diambil oleh para murid, sehingga kita bisa menganalisis jawaban apapun yang mereka berikan, kita dapat menganalisisnya untuk nanti kita melakukan tindakan setelah mengetahui jawaban para murid. Ini contoh kemungkinan-kemungkinan jawaban yang diberikan untuk soal nomor 1. Kemudian dari jawaban tersebut, Bapak Ibu nanti dicocokkan dengan pedoman penskoran asesmennya. Sebagai contoh, mereka bisa menjawab, misalnya dari nomor 1 mereka memilih jawaban C, itu artinya benar. Nah, untuk mereka yang menjawab dengan benar, jawaban mereka itu dikategorikan ke dalam kategori utuh. Untuk siswa yang memilih jawaban A, itu jawabannya tidak benar, tetapi dia sudah paham namun menunjukkan pahamnya belum sepenuhnya. Dan kalau yang memilih bagian B dengan B dan D itu juga sama, artinya paham sebagian. Mohon maaf, kalau untuk D artinya dia memilih jawaban dengan kategori tidak paham. Nah, jadi dalam asesmen diagnosis ini setiap jawaban murid dikelompokkan ke dalam 3 kelompok: paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Berdasarkan kategori tersebut nanti akan ada pengaruhnya terhadap bagaimana kita memberikan tindak lanjut setelah kita mengetahui kondisi para murid. Tindak lanjutnya Bapak Ibu akan sangat tergantung kepada hasil dari diagnosis itu tadi. Kalau misalnya jawaban murid itu menunjukkan dia paham sebagian, maka pembelajaran itu dapat dilanjutkan, tetapi harus diberikan dulu materi pengantarnya. Tapi kalau tidak paham, sama sekali tidak paham, berarti jangan dulu dilanjutkan ke materi yang akan kita tuju. Nah, itulah Bapak Ibu garis besar dari pembelajaran diagnosis Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan, saya siap atau tanggapan. Silakan Bapak Ibu membuka mic-nya dan silakan ajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal sekolah. Terima kasih. Ya, Pak Chandra, silahkan. Tadi sudah terlihat mau angkat tangan ya. Di unmute dulu Pak Chandra, silahkan. Oh ya, terima kasih. Ibu Fitri Diah, ada pertanyaan kah? Pak Haji Nanang barangkali, atau Pak Sujadi, ya terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, baik Pak Sujadi. Saya minta penekanan itu yang diagnostik itu kan ada yang kognitif, ada yang non kognitif ya. Nah, yang non kognitif ini saya minta penjabarannya. Ya. Diagnostik itu kan ada yang kognitif, ada yang non kognitif ya. Nah, yang non kognitif ini saya minta penjabarannya. Psikososial murid. Oleh karenanya pertanyaannya pun dilakukan di awal pembelajaran. Sebagai contoh, untuk mengetahui kondisi kesehatan murid, kita cukup bertanya misalnya dengan bagaimana kabar kalian atau bagaimana perasaan kalian